Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang pembuatan aplikasi login user yang sederhana ya. Nah, sebagai informasinya kita masih menggunakan rujukan official website W3 School ya. Apa yang kita pelajari di sini yaitu kita akan mempelajari tentang PHP ya. Nah, di sini kita akan mengimplementasikan perintah session di PHP. Ini perintah session yang ini. Kemudian kita juga akan membahas koneksi PHP dengan database MySQL, itu fungsi-fungsi di MySQL database ini ya. Nah, baik, kita mulai dengan membuat sebuah folder project dulu di root webnya ya. Kita jalankan file explorernya, lalu arahkan kursor ke root webnya ya. Di sini saya memakai Ubuntu. Kemudian ya, di sini saya buat sebuah folder baru dengan nama Pushcase saja ya. Pushcase ya. Selanjutnya kita jalankan editor Sublime teksnya ya. Saya tambahkan project folder tadi ke dalam Sublime-nya. Di sini pilih menu project ya, kemudian add folder to project, arahkan ke root webnya. Ini dia Pushcase dan open ya. Oke. Nah, dimulai dengan membuat sebuah file startupnya dulu ya. Di sini index.php yang kita buat ya. Ini new file. Yang lupa kita simpan, Ctrl S dengan nama index.php. Oke, selanjutnya kita implementasikan HTML-nya di sini. Ini kita kasih title Pushcase Mas saja. Kemudian saya buat di sini ya, aplikasi Pushcase Mas saja ya. Kemudian garis gitu ya, horizontal row, dan saya buat sebuah menu ancor ya, link untuk arah ke sebuah login, file login.php ya. Dan begitu saja kita buat. Oke, kita simpan, kemudian kita ke browser. Alamat URL-nya di sini saya menggunakan php.net. Nah, kemudian dengan nama tadi Pushcase ya, Pushcase gitu ya. Oh maaf, ini web server saya belum jalan ya. Jadi kita jalankan dulu web servernya. Oh, sini, oke. Sudah. Exit ya, kita refresh ulang di sini. Ya, ini dia aplikasi Pushcase Mas. Nah, di sini ada link login ya. Kalau saya klik di sini, maka file not found ya di sini. Berarti login PHP-nya belum ada. Ya, kita kembali ke editor, kita buat sebuah file login.php-nya ya. Nih. Oke, klik kanan new file, Ctrl S, simpan. Kita bikin nama login.php. Ya, di sini kita implementasikan sebuah form ya. Sebuah form untuk login gitu ya. Ini kita Pushcase Mas. Kita buat aja form tuh. Kemudian ini actionnya ya. Actionnya kita bikin check user lah ya. Nanti dengan harapan nanti check user ini adalah sebuah program yang mengkoneksikan ke database ya.
Kemudian method di sini saya gunakan post. Lalu kita buat label ini user name, kemudian turun satu baris. Nah, kita buat input, tipenya teks saja, name-nya juga sama ya, username saja. Lalu berikutnya br, satu label lagi untuk password ya, password. Oke, br lagi, boot lagi. Nah, ini password ya, password, ininya juga password. Oke, kemudian satu tombol button ya, ini saya mulai dengan paragraf lalu buat button ya, buttonnya login aja. Oke, sudah, kita simpan, kita ke browser, lalu kita refresh saja ini. Nah, kira-kira begitu nanti ya, username, password, tampilan begini aja, sederhana aja dulu. Kemudian kalau saya coba untuk login, saya anggap saja Tamrin password 123, saya login. Nah, di sini dia akan memanggil tadi ya, action, yaitu sebuah file check user. Check usernya karena belum ada ya, belum kita buat. Oke, kita kembali ke browser, kita buat dulu check user ini. Ini ya, program check user. Kita klik kanan ini, new file, Ctrl S, kita kasih nama check user .php ya. Oke, di sini PHP murni saja dia ya. Kita mulai dengan menghandle dulu bahwasannya check user ini hanya boleh dijalankan dari submit form ini dulu ya, yaitu dengan cara if kita tanyakan apakah ada variabel username-nya dan passwordnya ya, yang disubmit dari form ini ya. Oke, sini if is set post ya, karena kita pakai post username ya, kemudian dan ya, and is set lagi, ini dollar post lagi untuk password ya, password. Oke, oh ini not ya, not. Jadi kalau tidak ada pengiriman username dan juga tidak ada pengiriman password, maka otomatis oh ini salah, satu saja ya. Oke, maka kalau tidak ada, kita berhentikan langsung programnya, yaitu dengan perintah die, lalu kita buat semacam teks informasi ya, program tidak dapat diteruskan ya, kira gitu ya. Kita tes untuk jalankan program check usernya secara langsung tanpa melalui submit nih, gini ya, muncul ya, program tidak dapat diteruskan. Jadi artinya check user ini harus dijalankan melalui submit form tadi ya, melalui ini ya. Kalau kita submit ini dari sini, nah maka dia tidak munculkan error. Oke, selanjutnya kita tangkap apa yang dikirim ya, kita pindahkan, kita buat variabel username ya, kita tangkap, kita ini aslinya memindahkan saja ya, memindahkan apa yang dikirim dari form tadi ke dalam sebuah variabel ya, username. Lalu satu lagi untuk password ya, password sama dengan dollar password ya, tuh ya. Jangan bingung ya, ini hanya sebuah variabel yang mana akan menampung ya, ini juga variabel sebenarnya tapi array ya. Nah, variabel post ya, ini dipindahkan ke sini, berarti ini sama isinya dengan ini ya. Tuh. Oke,
Selanjutnya kita tanyakan nih, apabila username sama dengan kosong. Nah, jadi nggak boleh ya, jadi sama dengan kosong, atau passwordnya juga sama dengan kosong. Jadi kalau kosong salah satunya tidak boleh gitu. Nah, ini juga perintahnya ya, ini informasi saja. Jadi bahasannya username dan password tidak boleh harus di entry ya, harus di entry, kira-kira gitu ya. Jadi kita simpan nih, kita lihat hasilnya. Kalau kita submit nih ya, submit tapi isinya nih kosong, tidak ada username-nya, kita login. Nah ya, username dan password harus di entry, itu aja maksudnya ya. Oke, penghandalan kosongnya sudah. Berikutnya, nah kalau seandainya dia diisi ya, salah satunya boleh ya. Misalnya bisa saja username-nya ada lalu passwordnya kosong, kan bisa ya gitu. Oke, kalau ada maka selanjutnya kita tampilkan pesan lagi, echo selamat aja ya, selamat datang, si username-nya saja. Nah, ini untuk menguji, jadi ini belum mengarah ke database ya. Nah, ini hanya menguji submit dari login ini saja nih ya. Tuh. Oke, kita save. Jadi kita kembalikan ke login. Nih kalau kita isi misalnya loginnya Tamrin, passwordnya 123, kita login, nah maka yang muncul selamat datang Tamrin. Nah itu sederhananya, tanpa ada koneksi dengan database-nya ya. Nanti selanjutnya kita akan buat sebuah database user gitu, dimana nanti pada saat disubmit data user tersebut dibandingkan dengan data yang disubmit tersebut akan dibandingkan dengan data yang ada di dalam tabel user di MySQL-nya. Nah, oke. Selanjutnya berarti kita mulai dengan, nah kalau dia berhasil login nih, selamat datang username, kita akan buat sebuah backend program nanti ya. Kalau nanti ini kalau dia connect database, dia akan loncat ke halaman belakang gitu, halaman belakang yang boleh dijalankan gitu ya. Kalau dia gagal login, maka dia akan ditolak atau dikembalikan ke login lagi dengan informasi bahasanya user Anda salah atau gimana ya. Nah, kita mulai dengan membuat tabel usernya dulu di database MySQL. Di sini kita jalankan ini program MySQL Yoke ya. Nih, lalu saya connect ke lokalhost saya. Nah, di sini banyak sekali database yang sudah saya buat. Nah, pertama kita akan buat sebuah database dulu ya. Create database. Nah, namanya mungkin PostgreSQL saja ya. Oke. Udah sukses. Ini kalau kita refresh PostgreSQL, ini dia ya. Ya, kemudian kita connect baru saja biar nih. Kita buat koneksi baru ke localhost khusus ke PostgreSQL itu ya. PostgreSQL. Oke, connect. Oh ya. Ya, ini dia. Dia nggak banyak seperti ini ya. Ini terlalu banyak, bingung nanti mau nyari kemana. Oke, selanjutnya kita buat tabel, create tabel ya, create tabel. Nah, ini tabelnya user gitu ya. Ini tipe-nya myISAM saja,
Kemudian ini field yang pertama ID aja, ID integer, ini boleh bebas sih lengthnya ya, ini untuk ID dari user itu ya. Ini jangan lupa diberi nama, ditandain primary key nya, kemudian ini auto increment ya, jadi ID ini akan otomatis ditambahkan oleh sistem ya. Oke, selanjutnya di sini kita kasih nama name, ini name untuk nama user yang benarnya ya, varchar, anggap aja namanya 30 karakter. Maju, kita besarkan. Lalu sini user name ya, username-nya varchar ya. Ini untuk loginnya ya, username login. Ini 20 karakter aja untuk loginnya. Kemudian password dia varchar, nah ini boleh 100 ya, karena ini nanti bentuknya bisa di encryption ya. Dalam hal ini kita menggunakan fungsi MD5 untuk encryptionnya ya. Tuh, yang sederhana di sini. Sebenarnya MD5 sudah jarang digunakan, tapi ini untuk contoh sederhana ya. Oke, selanjutnya ini kita simpan usernya ya, save, buat file baru lagi untuk saya, buat tabel baru lagi. Oke, sekarang kita udah punya tabel user di dalam PoolScape DB ya. Ini dia, kita coba entry datanya, insert into user ya, values langsung, values. Ini untuk ID-nya kita bikin 0 karena dia otomatis ditambahkan oleh, dibentuk by system ya. Real name-nya di sini anggap aja Rano Karno ya. Lalu username-nya ini login dia, loginnya mungkin Rano ringkas gitu. Nah, di sini passwordnya kita menggunakan fungsi MD5 saja. 5 yaitu ini 1 2 3 ya. Itu. Oke, kita tambahkan 2 user lah di sini. Kita paste. Nah, kita ganti namanya. Ini Rudy saja ya. Rudy Hartono ya. Ini passwordnya juga Rudy saja. Rudy. Loginnya ya, passwordnya nggak aja ABC. Oke, cukup 2 user nih, kita blok. Nih, kita eksekusi ya. Ya, sukses nih 2. Kita lihat tabel datanya, kita refresh nih. Nah, sekarang kita punya 2 user ya. Yang user loginnya adalah Rano ya. Ini password tadi 123 di encrypt nih kan. Encrypt. Gitu juga Rudy ya. Nah, sudah tabel udah kita buat. Selanjutnya kita akan implementasikan fungsi MySQL di sini ya. Fungsi-fungsi yang ada di PHP untuk koneksi ke database-nya. Kita lihat nih rujukan. Kita lihat rujukannya. Nah, di sini. Itu yang pertama kita akan mempelajari tentang connect ya. Nah, di sini kita menggunakan MySQL ya. MySQL extension ya. Ini dia, kira-kira contoh program sudah ada ya. Oke, ini yang harus kita buat. Sebenarnya kita copy saja ini bisa ya. Jadi oke, kita kembali ke editor. Nah, yang pertama kita lakukan adalah buat sebuah program connect dulu ya. Ini new file, Ctrl S, kita bikin namanya connect.php ya. Oke, ini PHP langsung gitu ya. Ini boleh dibuang pasangannya. Pertama kita buat di sini $variable dulu, host ini biasanya localhost gitu ya. Kemudian usernya, user yang berhak untuk mengakses MySQL-nya ya. Anggap saja usernya di sini PoolScape. Kemudian passwordnya kita bikin 123 aja ya. Oke. Lalu DB-nya database-nya DB-nya tadi namanya apa? PoolScape DB ya. PoolScape DB gitu ya. Ya. Nah, selanjutnya kita disuruh mengimplementasikan kelas MySQL ya. Sini kita bikin connect, itu variabel penampung koneksinya. Kita bikin new MySQL ya. Nah, di sini ada parameter yang dikirim, 4 parameter yang di atas tadi ya. Yang pertama adalah host yang kita kirim, kedua adalah usernya ya.
yang ketiga passwordnya, pas ya, keempat DB nya ya, $DB, itu dia. Oke, kita cek koneksi ini, if ya $connect ada connect error ya. Nah gitu ya, kalau salah enggak, kita lihat rujukannya, disuruh ya connect error ya. Kalau ada error kita stopkan programnya gitu ya. Oke, jika connect error, maka sini kita stopkan programnya, die saja ya, di koma jangan lupa, lalu informasinya database atau gagal ya, gagal connect ke database, koneksi ya. Oke, kira gitu. Kalau seandainya dia nggak ada error, maka sudah berhasil di sini. Nah, kita coba dulu program connect ini, kita simpan, kita jalankan. Sini kita langsung jalankan connect ya, connect, enter. Nah, sini ada gagal koneksi ya, dimana detail errornya adalah access ya, access denied for user pushcache. Nah, ya, jadi maksudnya di sini bahasanya di baris 8 ini ya, ini di baris 8 ini user yang kita buat di sini ya tidak mempunyai akses ke MySQL-nya. Jadi kita harus buat dulu nih usernya dan passwordnya ini ya. Artinya user pushcache dan password 123 ini tidak memiliki hak akses ke pushcache DB. Itu maksud kayak error salah. Jadi kita harus membuat user ini dulu nih ya. Kita ke editor MySQL lognya, SQL lognya. Nah, gimana cara membuat user untuk koneksi ke database? Yaitu gunakan perintah grant all on ya, yaitu pushcache DB titik bintang di sini maksudnya semua tabel yang ada di dalam itu ya, yang ada di dalam pushcache DB itu nanti dibolehkan untuk si usernya tadi kita bikin pushcache ya, pushcache di mana posisinya di lokal host. Passwordnya apa? Identified by ya, passwordnya tadi kita bikin 1 2 3 ya. Setelah itu kita aktifkan user ini plus privileges ya. Oke, ini dia. Pertama kita buat usernya. Oke, berhasil. Yang kedua kita plus, kita aktifkan dia ya. Nah, ini perintah ini secara otomatis akan menambah sebuah user baru nih di MySQL ini ya, yaitu di tabel user ini. Kita lihat. Nah, ini dia ya, dengan passwordnya 1 2 3 itu maksudnya ya. Nah, jadi sehingga user ini punya hak nih ya, pushcache ini punya hak ke dalam pushcache DB ini ya, seperti program kita tadi, usernya pushcache dan passwordnya 1 2 3. Jadi dia punya hak untuk mengakses ini. Kita jalankan ulang ya, kita jalankan ulang. Muncul lagi nggak error ini? Kita refresh saja ya, tidak ada muncul, berarti connect programnya sudah sukses ya. Nah, selanjutnya tinggal digunakan nih connect program ini. Nah, di mana kita menggunakannya? Kita menggunakannya di bagian check user, karena kita pengen nanti username dan password ini diambil atau diverifikasi melalui tabel user tadi ya. Oke, gimana caranya? Kita include-kan dulu nih connect di sini. Kita mulai ya, include connect titik php. Oke, berarti kalau sudah connect, maka di sini kita buat, nah di sini ya, dia sudah berhasil. Kita buat dulu query-nya seperti biasa, ngambil data, select bintang from user, where ya, jangan lupa where username sama dengan string ya, $username ya, dan passwordnya sama dengan string lagi ya, yaitu password itu ya, titik koma jangan lupa.
Nah, jangan lupa ini variabel ya, variabel yang ini. Sedangkan ini variabel yang ini ya. Tuh jadi. Nah, kemudian kita tahu bahwasanya password di sini kan di-encrypt pakai fungsi MD5 tadi. Berarti ini juga harus di-encrypt ya. Maka di sini modelnya. Kita bikin di sini MD5 gitu. Ya, kita tambahkan fungsi MD5 ya. MD5 ini adalah fungsi bawaan dari PHP-nya ya. Oke, maka otomatis ini akan menampung nilai encrypt ya. Oke, selanjutnya setelah query dibuat, kita kirim query-nya. Nah, untuk melakukan query, rujukannya di sini nih. Ini sudah connect tadi, udah berhasil. Nah, query-nya ngambil data ini dia. Select data ya. Nah, kita menggunakan MySQLi ya. Ini dia cara ini yang kita gunakan ya. Ini tadi connect berhasil, lalu ini dia ya. Kita select nih. Nah, query-nya gimana? Begini dia dibuat. Ya, ini dia result. Lalu dibuktikan dengan nih. Oke ya. Nah, kita kembali ke editor ya. Kita buat. Pertama, kita buat hasil penampungnya. Umumnya orang buat result ya, Lalu variabel connect kita. Ini dari mana variabel connect nih? Dari connect sini ya. Kita lihat di sini program connect. Nah, ini dia penampung koneksi ini. Ya. Oke, connect. Lalu kita kirim perintah query. Query, mana query-nya? Yaitu $SQL. Ini dia. Ya. Jadi yang ini dikirim ke sini. Oke. Selanjutnya kita tanyakan apakah ini berhasil. Nah, itu kita tanya dengan if result. Nah, ini result yang salah. Result ya. Dengan cara 6 rows ya. Lebih besar dari 0. Jadi maksudnya kalau jumlah row-nya. Jadi kalau ini berhasil kan mengambil data nih. Kalau dia berhasil tentu ini akan mengandung jumlah baris yang diambil kan, resultnya nih. Maka ditanyakan apakah result 6 rows. Nah, ini sebuah variabel ya. Ya, akan ditampung di sini nih hasil pengambilan jumlah data di sini. Jadi result 6 rows-nya lebih dari 0 berarti dia benar kan? Berarti ada dia gitu ya. Maka kita bikin gitu. Ya. Nah, ini dalamnya selamat. Nah, berarti Anda berhasil gitu login. Ya, kira-kira gitu. Nah, cuman yang kita tampilkan jangan login name-nya, kita tampilkan usernya. Nah, gimana cara mengambil usernya? Nah, kita buat begini. User sama dengan ambil dari result tadi ya. Result, gunakan perintah fetch assoc ya, fetch assoc gitu. Oke, ini fungsi gitu ya. Nah, jadi ini tujuannya mengambil yang ditampung oleh dia ini ya kan. Apa yang ditampung dia adalah ini hasil query dari sini kan, tampung ke dia, lalu kita ambil dia, pindahkan ke sini ya. Nah, maka selanjutnya di sini kita ganti nih jadi user di sini kan, user ini jadi array gitu, user tadi name namanya ya. Nah, nama aslinya. Jadi kalau kita kembali ke tabel kita, ini user ini, nah ini yang kita munculkan kalau dia berhasil. Baik, ke editor lagi ya. Kita lihat, oke ini sudah. Kita simpan, Ctrl S. Kita coba programnya ke browser ya. Ke sini, kita kembali ke formnya dulu. Nah ini ya, kita refresh, kita login dengan nama Rano tadi ya. Rano. Ini ada kutip no. Passwordnya 123. Kita login dia, selamat datang Rano Karno. Nah kan berarti verifikasi user dari user yang di form ini sudah ke database tadi ya, kita lihat. Nah itu ya, dah. Dari mana muncul Rano Karno nih ya? Dari tabel nih. Ini kan tadi Rano yang login, passwordnya tadi encryption ya 123. Coba kita tes dengan Rudy passwordnya tadi ABC ya. Kita ke browser, kita kembali lagi di sini, refresh lagi ya, kita isi dengan Rudy, tapi passwordnya kita salahin ya,
123. Padahal passwordnya tadi kan ABC ya Rudy. Kita login. Ya, tidak ada muncul pesan errornya ya. Jadi harusnya kita munculkan pesan error password Anda salah ya. Oke, kita perbaiki programnya. Kita ke cek user. Kalau ini dia, di sini ya. LC tuh. Nah, berarti dia nggak ada kan nomornya. Maka kita pesan di sini password username dan password Anda salah ya, gitu aja pesannya. Kita tes ulang lagi ke sini, kita balik nih, kita login ya, username dan password Anda salah ya. Kita kembali lagi, kita benerin nih ABC, kita login lagi. Nah, selamat datang Rudy Hartono ya. Nah, oke. Nah, programnya sudah berhasil memverifikasi login dari usernya ke dalam database MySQL-nya ya. Nah, selanjutnya kita akan kembangkan lagi. Ini kan tidak hanya habis dengan kalau dia berhasil dengan pesan selamat datang si A, lalu kalau dia salah username yang Anda salah enggak. Kalau dia berhasil, harusnya dia boleh jalankan sebuah aplikasi di halaman belakang ya. Nah, ini kita tandai dulu ya. Kita loncatkan dia. Jadi untuk loncat ke sebuah program itu perintahnya header. Ini location itu. Nah, kita akan, kalau dia berhasil login, dia akan loncat ke sebuah halaman namanya back aja ya, back page PHP. Nah, ini maksudnya gitu ya. Jadi dia tidak, kalau dia berhasil dia tidak akan menampilkan selamat datang, tapi dia loncat ke sini back page PHP. Kita coba lagi ya. Kita coba kembali ke browser, kita kembali login Rudy ini, kita login. Nah, file not found karena back page belum kita buat. Nah, kita buat ya backpage php-nya. Satu lagi program kita buat di sini, klik kanan new file ya, kita simpan, Ctrl S, kasih nama backpage php ya. Oke. Nah, isinya di sini HTML saja boleh ya, Puskesmas ya. Nah, mungkin kita bikin di sini H1 kali ya, selamat datang di aplikasi Puskesmas ya. Lalu kita kasih HR ini garis ya, horizontal row gitu ya. Oke, lalu baru kita munculkan nih misalnya halo titik siapa ini. Nah ya, halo titik siapa yang login gitu ya. Misalnya kalau Rudy yang login, halo Rudy Hartono gitu. Kalau Rano, halo Rano Karno, kira-kira gitu ya. Kita coba dulu, kita coba programnya, kita kembali login, ini Rudy yang login. Nah, selamat datang di aplikasi Puskesmas, halo titik. Nah, titik ini kita ganti dengan usernya. Nah, disinilah kalau kita ingin memunculkan nama usernya, berarti program ini backpage PHP ini kan harus bisa mengakses hasil loginnya tadi. Nah, karena ini adalah sebuah halaman yang berbeda kan nggak bisa tuh. Nah, di sini peran session. Jadi kita akan implementasikan session untuk dapat menampilkan siapa yang login di halaman backpage PHP ini. Ya, oke. Selanjutnya kita rujukkan ke informasi sessionnya ya. Nah, jadi di sini dia nih PHP session ya. Materi yang lalu Anda sudah lihat bagian khusus ya, saya bahas tentang PHP session ya. Jadi fungsi session ini adalah menyimpan parabel ya, agar dapat diakses oleh halaman-halaman lain. Menyimpan parabelnya di mana? Di server gitu ya. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat rujukannya, kita kalau mau menggunakan session harus diawali dengan session start ya, session start.
Lalu untuk mengeset sessionnya kita cukup pakai gunakan variabel seperti ini. Lalu array-nya apa? Ya, array ini berarti nama data yang mau disimpan. Ya, oke, kita ke editor kita. Jadi di bagian cek usernya, ya, hal pertama yang kita lakukan adalah kita harus gunakan session start. Udah, itu dia. Ya, harus di bagian atas dia kan, sebelum ada data yang diolah. Oke, selanjutnya kalau dia berhasil di sini, kita harus tanamkan session di sini. Jadi yang kita tanam user ini. Ya. Nah, gimana tadi caranya? Dollar gunakan variabel session. Ini dia. Ya. Nah, namanya user ya. User, lalu yang ditanam adalah dollar user. Dah, kira gitu. Oke, Ctrl S. Nah, selanjutnya di halaman ini juga harus menggunakan session. Nah, harus di paling atas sini ya, PHP kita harus gunakan session start gitu, session start ya. Lalu baru kita tanyakan if apakah usernya ada gitu ya. If iset nanyakan itu ya, if iset dollar session, ini dia nih ya, itu user ya, user gitu ya. Nah, jadi ini maksudnya apakah session user ini sudah ada, nah itu maksudnya. Nah, kalau ada kalau ada kita pindahkan nih dollar user, ambil sessionnya sama dengan dollar session user, gitu dia ya, gitu. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal cetak aja pakai PHP pasti ya. Ini kita buang, kita cetak ini pakai PHP sini saja, PHP echo gitu ya, halo. Nah, ini berarti usernya ya. Oh, kita harus tanyakan dulu ya, tanyakan dulu apakah ada usernya. If iset dollar user gitu ya. Nah, kalau ada maka ini baru kita cetak ya, kira gitu. User name-nya ya, ini berarti nggak perlu lagi nih, kita buang dah. Jangan lupa penutup PHP-nya. Sudah ya, ini di ujung tadi. Ini salah tutupnya, bukan di sini, ini harusnya titik koma ya, titik koma. Ini penutupnya di sini. Nah, gitu dia ya. Kita tes lagi ya, kita tes lagi, kita ulang lagi ke browser. Nah, ini boleh di refresh saja. Oh, error ya. Nah, ini ada baris 20 ya, 20 error, baris 20 error. Apa ini? Iset user if, ini PHP echo halo user. Oh, karena nggak ada sessionnya ya. Iset kalau iset. Oke, coba ini nggak ada oh ini salah ya, ini harusnya jangan, nggak pakai kutip gitu ya. Kita simpan, kita ulang lagi. Nah, ini kenapa kosong ya, karena kan belum ada session usernya ya. Harusnya kalau dia belum ada, kita harus lindungi, jangan nampil di sini tapi ditolak loncat ke login lagi atau ke halaman depan lagi gitu ya. Jadi di sini nih. Nah, ini kita tambah else, kita pakai header lokasinya kemana, lokasinya ke index titik php gitu. Jadi ditolak, artinya ini orang belum login gitu ya. Kita simpan ke browser, kita refresh nih. Nah, kan nggak bisa dia, jadi ditolak, jadi harus login lagi nih ya. Kita coba login dengan nama Rano, lalu passwordnya yang benar, kita login. Nah, baru benar ya, halo Rano Karno ya, halo Rano Karno.
Oke. Nah, selanjutnya kalau kita back ke login, kok boleh lagi? Harusnya nggak boleh login lagi ya. User kalau sudah login, dia nggak boleh lagi login gitu harusnya. Jadi program login ini harus dihindari dari orang yang sudah login. Orang yang sudah login nggak boleh login lagi gitu maksudnya. Jadi artinya nggak boleh login berkali-kali ya. Jadi program login ini harus kita perbaiki dengan menggunakan session tadi. Ya. Kemudian kalau Rano Karnonya salah nih password. Itu yang pertama tadi ya. Yang kedua kalau passwordnya salah login, nah harusnya ini nggak boleh back gitu ya. Ini harusnya posisi muncul pesannya itu di sini, harusnya di atas gitu. Ya. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Ada dua hal di program login ya. Yang pertama cek usernya nih ya, cek usernya. Nah, di sini kalau dia berhasil login, dia pasti ke backpage. Kalau dia nggak berhasil, nah ini nggak boleh ada pesan begini. Jadi session saja yang kita tanam, sehingga yang menampilkan pesan itu hanya ini ya. Nah, jadi dia kembali ke login lagi, lalu pesannya muncul gitu. Caranya gimana? Ini kita tandain dulu ya, kita tandain, kita tanam session $session, sessionnya mungkin error lah, error sama dengan pesannya ini. Jadi jangan diekokan gitu loh, pesannya disessionkan ya, taruh di sini. Nah gitu, lalu baru dia header bukan header ya, ini yang pertama. Yang kedua, nah ini satu lagi, nah ini ditandain juga nih. Nah kita bikin lagi $session sama ya error gitu ya. Nah lalu sama dengan pesannya ini, itu dia ya. Oke ya, taruh di sini. Oke, selanjutnya kalau tidak muncul, kalau dia tidak berhasil login, otomatis pesannya ini atau ini ya. Nah, jadi pesannya ini, kalau dia kosong nih pesannya ini. Nah lalu programnya kemana? Bukan ke LC kan, ke sini. Nah ke sini pasti dia headernya ke kembali login lagi gitu ya, lokasinya. Nah, jadi kita bikin location, ini kita bikin login tadi ya, login.php, kira-kira gitu loh. Nah jadi tidak boleh ada pesan di sini, dicek usernya ya. Jadi pesannya di sini nanti di login. Nah karena ini mau mengambil pesannya tadi, mau dilindungi juga dari user yang sudah login. User yang sudah login kan nggak boleh login ulang gitu istilahnya. Maka otomatis ini kita lindungi dengan session. Caranya gimana? Kita tambahkan ini dulu. Kita tambahkan ini, kita copy ini ya, Ctrl C. Sini, letakkan di sini. Ya, ingat session start harus paling atas ya. Nah, lalu ditanya nih, apakah tidak iset session usernya? Lawannya berarti ya. Apakah usernya ada? Kalau usernya ada, maka dia loncat langsung ke header, lokasinya ke back ya, balikkan dia ke back page PHP tuh ya. Kalau tidak ada, maka tanyakan lagi nih. Nah jadi ini pertama melindungi, kalau user yang sudah login dia nggak boleh ke sini lagi, dia langsung loncat aja ke halaman belakang di sini ya gitu. Tapi kalau ininya belum ada, maka kita ambil, tanyakan if iset ya, session error tadi. Error, maka di sini kita pindahkan error ya, error sama dengan, pindahkan saja ini ya sebenarnya ya, session error. Nah, itu dia ya. Nah jadi di sini menampilkan errornya, kita masuk ke PHP. Nah ya, tanyakan saja nih, if
insert error ya, maka ini ya echo saja error, echo ya, mungkin boleh pakai H3 lah informasinya ya. Lalu pesan errornya apa? $error. Kita tutup H3 nya ya. Nah gitu dah, titik koma jangan lupa. Nah gitu saja tuh ya. Kalau kita tes nih, Ctrl S ya, kita errorkan nih tadi ya, ini kita refresh. Nah ini Rano Karno, kita login dulu ya, login lagi. Ini nggak boleh ya kembali ya. Oh ini Rano Karno nya, karena sudah login tadi kan udah ada sessionnya. Jadi ini berarti ada satu program lagi untuk logout gitu. Nah lagi logout inilah yang menghapus session sehingga dia kembali ke login ulang ya. Jadi di sini di pack ini harus ada semacam logout gitu ya. Kita tambah sini, halo ini silahkan klik di sini ya untuk keluar. Apa? Klik di sini ya untuk keluar. Nah sini ditambahkan di sini Ancor ya. Nanti di sini bang, sini aja Ancor. Nah ini programnya logout. Nah apa yang ada di logout ini ya, kita lihat dulu hasilnya ya. Kita refresh. Nah halo Rano Karno, silakan klik di sini untuk keluar. Nah, jadi kalau kita klik logout ini belum ada, jadi kita buat lagi satu program logout ya. Klik kanan, new file, Ctrl S, jangan lupa kita kasih nama logout.php. Nah apa yang ada di logout ini adalah menghancur atau menghapus session ya. Pertama session start dulu, jangan lupa tuh session start dulu karena kita mau menggunakan session, titik koma, lalu baru destroy ya. Nah destroy session destroy ini ya. Tuh ini menghapus ya. Kemudian baru kita loncatkan dia ke lokasi, mungkin kembali ke halaman depan kali ya, ke index.php. Itu aja tuh isinya ya. Kita simpan nih, kita coba ulang. Kita coba ulang nih logout ya, kita refresh saja. Logout, oh logoutnya PHP nya belum ya. Logout titik, oh ya, logout titik PHP salah ya. Oke kita simpan lagi, kita kembali ke sini, kita kembali dulu ya, ini dia. Oke logout. Nah gitu, jadi terhapus sessionnya ya. Oke kita login lagi, kita login si Rano dengan salah namanya, lalu kita login. Apa yang terjadi? Nah gitu dia, jadi ke sini dia tetap ke login ya, username dan password Anda salah. Kita login yang benar, misalnya Rano, passwordnya 123 login. Nah masuk dia, selamat datang di aplikasi Puskesmas. Halo Rano Karno, silakan klik di sini untuk keluar. Kalau dia logout, dia kembali lagi ke halaman depan login ya. Itu dia kira-kira modelnya logout. Nah apalagi yang kurang nih, kita tambah connect sudah ya. Oke logout sudah berhasil ya. Inilah kira-kira program untuk sederhana aplikasi login user ya. Jadi nanti di halaman backpage inilah nanti ya yang selalu ditambahkan session start untuk menghalangi dia dari orang-orang yang belum login ya. Nah tuh, jadi kalau usernya berhasil login, nah, baru dia bisa mengakses program backpage ini ya. Oke. Itu dulu program sederhana ya, aplikasi login user dan logout user ya. Saya sudahi dulu materinya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.